Shalom semua sahabat-sahabat saya. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat bagian firman Tuhan dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, Roma pasal 13, ayatnya yang ke-11, 12 sampai dengan 13. Itu menarik sekali buat kita perhatikan baik-baik di sana karena di dalamnya terkandung makna yang sangat-sangat dalam bagi setiap kita. Warning buat Anda dan saya supaya kita tidak menjadi gereja yang tertidur, supaya kita tidak menjadi gereja yang tertinggal, tapi Anda dan saya menjadi gereja yang siap sedia, kapanpun saja Tuhan datang menjemput setiap kita. Itu bukan merupakan sebuah malapetaka, tapi merupakan sebuah kesukaan yang besar, karena kita akan beralih ke lokasi yang baru, kita akan berpindah dari tempat yang fana, kita akan pindah ke tempat yang kekal, yaitu di sorga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Roma pasal 13 ayatnya yang ke-11. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Firman Tuhan datang bagi setiap kita yang mendengarkan program kali ini, bahwa sesungguhnya hal ini harusnya kita semua tahu. Semua kita mesti waspada. Semua kita jangan sampai ketinggalan informasi, apalagi informasi tentang kebaikan Tuhan, informasi tentang firman Tuhan. Kita bisa mengupdate semua informasi yang datang hari-hari ini, baik informasi entertain, baik informasi tentang politik, informasi tentang yang lainnya kita bisa mengakses. Tapi izinkan saya katakan, mari bersama-sama kita menjadi pribadi yang tidak ketinggalan tentang informasi tentang kerajaan sorga, saudaraku. Apa yang dikatakan di sana? Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui bahwa sesungguhnya keadaan waktu sekarang kita berada di saat-saat yang sudah terakhir. Nah, bagi gereja Tuhan, jangan menjadi gereja yang tertidur. Paulus katakan begini, yaitu bahwa saatnya telah tiba, bahwa kamu semua harus bangun dari tidur, ya. Tidur artinya sesuatu yang nyaman, sesuatu yang membuat dia enjoy karena dia sementara tertidur. Hal ini Bapak Ibu berkaitan dengan arti rohani bagi setiap kita. Ada banyak hal dalam hidup kita yang mungkin ya konotasinya sama dengan tertidur. Sesuatu yang membuat kita nyaman, sesuatu yang membuat kita enggan untuk berbuat yang lainnya. Nah, gereja yang tertidur adalah gereja yang tidak efektif. Gereja yang tidak berfungsi di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan mau supaya kita bukan menjadi orang-orang yang sama konotasinya dengan tertidur, tapi kita menjadi gereja yang bangun, bisa melihat situasi, bisa melihat tanda-tanda zaman, lalu ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Ya, bukan hanya kita menonton saja, tapi kita semua menjadi gereja yang cakap melihat situasi. Alkitab bilang, sebab ini berita baiknya bahwa sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi siapa? Bagi Anda dan saya. Kita perlu mengerti, saudaraku ya, di tengah-tengah ketakutan dunia, di tengah-tengah situasi yang sepertinya tidak menentu hari-hari ini, kita perlu mengerti semua merupakan tanda bagaimana keselamatan itu sudah semakin dekat bagi setiap kita. Nah, kita perlu mengerti hal ini, sehingga kalau Anda mengerti akan hal ini, kita maju ayat berikutnya, bahwa sesungguhnya ini yang terjadi. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah, nah ini ajakan buat kita, ajakan buat gereja, ajakan buat generasi yang ada di hari-hari ini. Marilah kita menanggalkan. Paulus berkata seringkali mematikan, ya, menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Artinya perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan kegelapan, dan mengenakan semua perlengkapan senjata terang atau senjata Allah. Gereja Tuhan, sementara kita berjuang hari-hari ini, peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Perjuangan kita melawan kuasa-kuasa kegelapan. Ya, kita semua mengerti bahwa iblis waktunya sudah tidak lama lagi dia akan mendapat penghukuman yang kekal. Makanya dia berusaha untuk mencari bagaimana sahabat sebanyak-banyaknya untuk menemani dia di dalam neraka yang kekal. Tapi buat setiap kita yang hari ini bisa mendengarkan firman Tuhan, tentunya semua kita harusnya melawan dari kuasa kegelapan itu. Bagi setiap kita, mari kita dengan cara bagaimana?
Paulus menggambarkan atau menyarankan semua kita menanggalkan semua perbuatan dosa. Upah dosa itu adalah maut, tapi kasih karunia Tuhan membawa Anda dan saya kepada keselamatan. Mari kita belajar menanggalkan, kita mematikan, bahkan kita tidak melakukan hal-hal yang merupakan produk daripada iblis, yang merupakan adalah kedagingan bagi setiap kita. Paulus inginkan bagi setiap kita supaya Anda dan saya melihat, mencermati kembali apa yang perlu kita lakukan. Begini bunyi perkataan firman Allah. Marilah kita hidup dengan sopan, ayat yang ke-13. Seperti pada siang hari, janganlah dalam pesta pora, janganlah dalam segala kemabukan, jangan dalam segala percabulan dan semua hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan juga jangan dalam iri hati. Inilah setiap kita harusnya yang perlu kita matikan dalam diri Anda dan saya, segala sesuatu perbuatan yang merupakan kekejian di mata Tuhan. Biar semua kita seperti anak-anak yang siang, artinya semua perbuatan kita orang bisa melihatnya. Jangan seperti dalam kegelapan. Dalam gelap artinya semua pesta pora, semua kemabukan. Ini yang saya katakan sementara tertidur secara rohani. Karena dia tidak mengerti akan situasi dan kondisi. Dia tidak mengerti tentang tanda-tanda air saman, saudaraku. Bagi setiap kita, jangan timbul atau jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang merupakan percabulan dan semua hawa nafsu dan juga dalam perselisihan. Ini yang terjadi di air saman ini. Bagaimana bukan hanya orang di luar sana, tapi orang yang namanya Kristen sekalipun, dia masih ada percekcokan, masih ada pertengkaran, masih ada perselisihan, bahkan seringkali terjadi yang namanya iri hati. Ini perlu kita kikis, bahkan kita mau hancurkan daripada kehidupan kita, supaya benar-benar bagaimana karya Tuhan itu menjadi nyata bagi setiap kita. Tuhan temukan kita menjadi orang-orang yang bukan tertidur, tapi menjadi orang-orang yang siap sedia. Artinya kita bangun melihat situasi dan kondisi. Yang perlu kita kerjakan adalah, tetapi kenakanlah, ayat 17, kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai apa? Perlengkapan, ya, sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Dengar saudaraku, ini bagian yang terpenting bagi setiap kita. Mari kita mengenakan Tuhan Yesus Kristus. Artinya karakter Tuhan, kuasa Tuhan itu menjadi nyata bagi setiap kita. Semua perlengkapan senjata Allah kita mau kenakan bersama-sama supaya kita bisa melawan kuasa-kuasa kegelapan. Kalau Anda lihat di sana dalam Efesus pasal 6 ayat 13 dikatakan begini, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kita dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kita menyelesaikan segala sesuatunya. Bagi setiap Anda dan saya, semua perlengkapan senjata Allah perlu kita kenakan, perlu kita pergunakan supaya kita mampu berdiri tegak ketika Anda melawan balik akan kuasa kegelapan itu. Semua perbuatan daging harusnya kita lucuti dan kita matikan dalam diri semua kita, mulai mengenakan manusia yang baru. Dan biarlah firman dan rohnya bekerja di dalam diri semua Anda dan saya, sehingga ketika Tuhan datang yang kedua kali, dia mendapati adanya sebuah generasi yang dipersiapkan dengan baik, sebuah generasi yang dikuduskan, disucikan oleh kuasa darah anak domba Allah itu, dan semua kita mendapat kelayakan untuk menghampiri tahta Tuhan yang kudus. Mari siapapun Anda bisa mendengarkan firman Tuhan ini juga firman berlaku bagi setiap kita. Jangan tertidur, jangan menjadi orang yang tidak mengerti dengan situasi dan kondisi, bahwa sesungguhnya kita berada di air saman. Sungguh ini nubuatan firman Tuhan. Saya terlalu percaya firman Tuhan tidak pernah berdusta. Firman Tuhan selalu iya dan amin, dan dia akan nyatakan bagi setiap kita semuanya. Puji Tuhan, ini perenungan firman yang dapat kita bisa pelajari bersama-sama, kiranya juga bisa membangkitkan kekuatan yang baru, membangkitkan iman, membangkitkan pengharapan bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan yang baru. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.